susunan niniak je mama artinya seluruh kaum nan ada di dalam kaum itu sebelum lapeh ke nagari, apapun perilakunya di dalam kaum itu di bawah lindungan niniak mama, di bawah payungan niniak mama. Makanya apapun nantakana ada anak kemanakannya harus berpikir mengkau mengecek, tapi ndak akan mengecek, indak kanyo katon sekalo nanta pikir. Sudah tu janjang babelok di halaman. Iko agak panjang ceritanya kenapa janjang babelok di halaman, atau janjangnya tu pintu naik suuk kida. Kalau awak pandang dari sudut dunia kini, sebahagian rumah gadang di luar nanti iko kan ada pintu nan di belakang, ada pintu nan di samping. Itu artinya kalau awak baca situasi kini iko kan antisipasi porno aksi dan pornografi kalau boleh awak membaca nan agak lebih modern. Kenapa begitu? Di dalam rumah pintu tidak ada, lampu tidak ada, penerangan dan lunado listrik bantu kini. Anak gadis sebelumnya kawin di Minangkabau itu selalu membuat pakaiannya, alih sampai tidurnya, sarung bantalnya, mukenahnya, segala macamnya itu selalu dibuat. Setelah salat asar, gadis-gadis itu biasanya sebelum ke surau itu mulai merendo, mulai membuat jahit sangkuit, jahit segala macam. Kalau janjangnya mahadok ke halaman, otomatis mahadok ke jalan, otomatis anak gadis kok kalau duduk sesamuinya ndak ada orang laki-laki, kadang-kadang duduknya ndak karuan-karuan gitu. Supaya jangan nampak aurat kemanakan, dek orang lalu lintih di jalan, makanya dek niniak mamak dulu nyobalakan lah rumah kok ke jalan, seruponan ada di Kubur Rajo gini. Banyak rumah gadang nan memelakang jalan atau nan marusuk jalan. Istana Raja Balun ini boleh juga disebut Istana Bunda Kanduang Alam Surambi Sungai Pagu. Istana ini biasanya digunakan untuk pertama patah tumbuk ilang baganti raja misalnya, satu. Yang kedua, istana ini berfungsi juga untuk nenek-nenek mama. Misalnya ada persoalan tentang baik sako maupun pesako yang tidak tuntas di bawah, dinaikkan ke sini, ke Istana Raja Balun ini. Jadi istana ini sama dengan tingkat tinggi yaitu MA kalau di pemerintahan. Rumah gadang ini berbentuk seperti kapal, landai seperti kapal, tinggi ke ujung dan tinggi ke kanan. Tangganya yaitu berat ke sebelah kiri. Istana ini mempunyai di depan yaitu berando atau fungsinya yaitu tempat duduk tamu. Setelah masuk ke dalam, terlihatlah di sini yaitu di dalamnya mempunyai anjungan tiga di kiri dan 3 di kanan. Apa sebabnya tonggak ini dibungkus dengan kain kuning?
yaitu menandakan mana yang tonggak tua yang mula-mula dibangun, yaitu terletak di sebelah kanan pintu masuk. Itu menandakan itu yang pangkal dan ini yang ujung. Makanya dua dibungkus dengan kain. Itu menandakan itu yang pangkal dan ini yang ujung. Kiri kanan rumah ini mempunyai anjung, 3 di kiri dan 3 di kanan. Fungsinya yaitu sama. Raja di sini ada 4. 2 duduk di sebelah sini dan 2 duduk di sebelah sana. Rumah ini puncaknya atau tiang gonjongnya ada 6, jendela 5 yaitu puncak 6 yaitu rukun iman. Jendela 5 yaitu rukun Islam. Jadi di sebuah rumah gadang sudah terlihat adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Itulah yang melambangkan di sebuah rumah gadang atau di Minangkabau. Khususnya di Alam Surambi, Sungai Pagung. Di tengah-tengah dataran rendah, yaitu yang disebut lanjar, mempunyai 3 lanjar. Lanjar depan, lanjar tengah, dan lanjar belakang. Nah, mempunyai 3 lanjar rumah ini, yaitu tempat duduk nenek mama dari bermacam suku. Nah, sinilah duduknya. Dia tahu sendiri kalau nenek mama mau naik ke rumah ini di mana tempat duduknya. Dia sudah tahu. Misal di suku itu, di suku ini, saya di sini duduk. Dia sudah tahu sendiri di mana tempat duduknya. Nggak usah diatur lagi. Tiang atau tonggak yaitu 24 buah. Kalau rumah gadang biasa, tonggaknya 20 cuma. Kalau ini berbeda. Karena terdiri dari persukuan Kampai dan 20 Ampek. Makanya tiang atau tonggaknya 24 buah. Kamar hanya 2. Istimewanya khususnya ada 2 kamarnya. Kalau rumah gadang biasa kamarnya tiap ruang ini mempunyai kamar. Tapi kalau Istana Rajo cuma 2. Kamar penghuni 1 dan kamar pecontohan yaitu kamar pengantin 1. Di sini banyak terdapat yaitu benda-benda BCB seperti naskah dari Pagaruyung kepada raja, yang kemudian foto-foto raja-raja. Rumah gadang ini kenapa tidak mempunyai rengkiang? Waktu Jepang masuk, saya nggak ingat lagi Pak, tahun berapa Jepang masuk, orang Indonesia tidak boleh makan nasi, hanya boleh makan umbi-umbian, seperti ubi, talas, ubi jalar, hanya itu. Pepaya muda direbus, hanya itu yang boleh dimakan. Padi-padi di dalam rengkiang diambil oleh Jepang, kemudian truk sudah disediakan untuk menaruh padi, kemudian dibawa ke Teluk Bayur, dibuang padi-padi itu. Orang Indonesia tidak boleh makan padi, makan nasi. Rengkiang itu ada 4. Ada khusus untuk nenek mama, itu khusus apa misalnya mau keluar, di sana diambilkan dananya. Nah, gitu. Ada juga setengah lapar ini umpamanya kalau ada orang-orang kampung yang berkekurangan, dibantulah dengan itu. Lain pula rengkiangnya Pak. Nah itu yang dinamakan setengah lapar tadi. Nah diberikan kepada orang-orang kampung. Jadi lasung-lasung itu di depan rengkiang letaknya Pak. Dulu kincir, heler belum punya. Hanya padi sesudah dijemur, ditumbuk dengan alu. Nah, itulah fungsinya lasung-lasung itu yang ada di depan tadi.
Kalau rumah gadang terpenting di Minangkabau itu sebenarnya salah satu saya ambil baik baju saja, baik Sarawak saja, baik rumah gadang tu saja. Dan rumah gadang tu yo gadang sadunya. Ba alam lawe, ba padang lapang, tingkat kesabarannya tinggi, mangko orang sesuatu tu ndak ada stroke. Nyo pikirannya seimbang. Jo perbuatannya kalau ndak mampunya berpikir bau sawo do ndak mampunya mengarajuan do, walaupun pernah nyo pikirkan nyo ndak akan bau sawo untuk itu. Makanya ketika mak bercerita-cerita je kawan-kawan sebahagian kedokteran, kalau orang ndak seimbang pikirannya, jo usaha, jo upaya badannya apa yang terjadi? Itu serok kanan rupanya. Jadi itu di Minangkabau itu diatur tuh. Kalau ndak mungkin awak kerajaan ndak pikir dah. Makanya dikiaskanlah rumah gadang. Gadang tu dalam tanda petik kini ko, sakalo-kalonya tu laweh, sakalo-kalonya tu lapang. Bakeh babega pemikiran, bakeh babega intelijensi, bakeh babega paham dari anak kemanakan, malah nenek mama tu harus bantu rumah gadang. Saja nak ditanya dek kemanakan ke mamaknya pasti tahu andaknya. Itu ni rumah gadang. Sebab rumah gadang tu di samping di dalam bilik ada lemari, di dalam lemari ada balaci, ada bilik-bilik ketek, je bilik gadang namanya tu. Tapi seluruh sudut di rumah gadang tu nenek mama harus tahu dan bisa menyelesaikan itu. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah. Baru taswo kato pangulu menyalasai. Kato alim, kato hakikat. Dalam padi onden